Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Aqsamun nawafili salasatun nafilatun muaqqatatun kat tarawihi wal witri naqilatun dhatu sababin wahiyya ala salasati anwa'in sababun mutaqaddimun wa sababun muqarinun wa sababun mutaakhirun. Nafilatun mutlaqatun wa hiya allati la tahtassu bi waqtin wala sababin. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita malam ini untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang sholat nafilah. Bahasa fikihnya sholat nafilah, bahasa umumnya bahasa kita sholat sunat, tapi dalam kitab fikih adalah sholat nafilah sebutannya. Kita sebut sholat sunat sama. Ya, sholatun nafilatun wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, itu dalilnya. Ya, sholat sunat itu penting bagi kita yang melaksanakan sholat sebagai umat Islam, penting. Ya, so memang sholat sunat tetapi itu penting maknanya. Apa pentingnya sholat sunat kita lakukan? Yaitu terutama adalah untuk menutupi kekurangan sholat fardu yang 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Karena kita tidak akan mungkin sholat secara sempurnanya. Seperti sholat Rasulullah, sholat para sahabat, jelas kita berada di bawah sholat mereka. Artinya, berarti kita di dalam sholat kita, sholat fardu kita, itu besar kemungkinannya, bahkan sangat besar kemungkinannya untuk kita melakukan kekurangan dalam sholat. Menyadari itu, maka di sanalah sholat sunat itu adalah sebagai penutup, ya, penutup dari kekurangan atau bolong-bolong yang ada pada sholat wajib yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, dengan sholat sunat itu, maka bolongan-bolongan itu bisa tertutupi. Itu harapannya, itu harapan kita. Jadi bolong-bolong, kalau pakaian tidak bolong, ya ditambahlah pakai sholat sunat. Itu pentingnya. Sehingga kalau umpamanya tidak sholat sunat tidak kita lakukan, ya bolong sampai dengan nanti yaumul hisab. Sampai dengan ketika sholat kita diperiksa nanti di yaumul hisab, di alam mahsyar, tetap sholat kita bolong. Nah itu, ya lebih baik ketambal
Ya, lebih baik tertembel ya daripada bolong, kan jelas. Walaupun itu ketambal, memang ditambal, tapi kan lebih baik daripada bolong. Makanya itulah mengapa syariat sholat sunat itu kita lakukan atau disyariatkan, sholat sunat itu disyariatkan. Dan itu adalah tentu berdasarkan berbagai dalil-dalil yang ada, baik apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala, maupun banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang pentingnya sholat sunat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Sehubungan juga bahwa yang paling pertama dihisab nanti bagi kita adalah sholat. Kalau sholat sudah bagus, insya Allah yang lainnya akan menjadi gampang urusannya. Itu dia. Hingga nanti kalau sudah sholat sudah bagus, urusan ibadah yang lainnya tidak terlalu sulit, tidak dipersulit lah kita. Ya sudahlah, sudah. Kalau sudah sholatnya sudah baik, kita itu nanti periksa zakat, periksa puasa, periksa haji itu. Ya sudahlah, cepat itu. Nah, sholat yang ribet kalau sholatnya nanti akan diperiksa. Dan itu yang paling dulu diperiksa. Ketika sholat sudah tidak baik, nah ini yang menyulitkan kita nanti yang berikutnya untuk pemeriksaan amal-amal kita yang berikutnya. Kita akan dipersulit, kita akan mengalami kesulitan kalau sholat kita sudah dari awal tidak bagus. Itulah maka pentingnya sholat, dan sekaligus sholat sunat itu sendiri. Dan saya katakanlah, makanya di sini dikatakan ya dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, wa suri'a liyukammila naqsal fara'id. Salat sunat itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan salat wajib yang kita lakukan pada salat wajib itu. Nah, ulama mengatakan bahwa salat sunat itu dibagi 3. Salat sunat itu dibagi 3 menurut waktu dan sebabnya. Atau salat sunat dibagi 3 berdasarkan waktu dan sebab melakukan salat sunat itu. Yang pertama disebut nafilatun muakkatatun. Yang pertama adalah salat sunat yang punya waktu, yang ada waktunya. Ya, salat sunat yang dikerjakan dalam waktu tertentu yang waktunya sudah ditentukan. Apa misalnya? Misalnya kat tarawih. Misalnya salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat duha, salat sunat rawatib, salat sunat id, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Itu adalah macam salat sunat yang waktunya sudah ditentukan. Artinya kita tidak boleh, dalam artian tidak sah kita melakukan salat sunat tertentu yang sudah sudah jelas waktunya, sudah tertentu waktunya di luar waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh kita melakukan itu, tidak sah kita melakukan itu. Ya. Jadi tidak boleh kita melakukan salat sunat yang di luar waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu ya. Jadi seperti salat duha. Salat duha itu kapan mulainya, Suriah? Mulai dari terbit matahari, tetapi lebih sedikit terbit matahari. Ya, istilah dalam bahasa fikihnya adalah qadra ramhin, sekedar setombak. Ya, sekedar setombak itu menurut penglihatan mata, bukan setombak di sananya gitu. Menurut penglihatan mata, dan setelah dicoba diverifikasi oleh berbagai pihak, itu sekitarlah jam 7 kurang-kurang sedikit lah. Jadi kalau menurut yang amati, kalau sekarang terbit matahari jam berapa?
jam 6 lebih 20 berapa? Lebih 25 ke? Nah, lebih 20 menit dah sekitar setelah itu 15 sampai 20 menit. Setelah syuruk, setelah terbit matahari kurang lebih. Itulah waktu salat salat duha. Sampai dengan kapan? Sampai dengan waktu zuhur. Kapan-kapan kita lakukan salat sunat duha misalnya antara waktu tadi itu sampai dengan terakhir sebelum ada waktu zuhur. Jadi kalau umpama melakukan itu sebelum itu atau setelah itu, ya tidak sah lah, kan itu artinya. Tidak sah salat duha nanti pas waktu asar. Nah, kan tidak sah salat duhanya. Mau salat duha ini tapi sudah waktu asar. Atau setelah ngebang zuhur. Tidak sah salat duha kita kan gitu. Karena waktunya sampai dengan pas sebelum ngebang zuhur. Sebelum waktu zuhur, bukan belum waktu zuhur tiba. Ya jam berapa zuhurnya sekarang? Jam 12 lewat ya? Jam 12.16. Ya, jam 12.16. Ya sampai itulah waktunya. Ya, sampai salat waktu 22 berapa itu? Bang lihat. Ya, itu waktunya. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan. Itu salat duha dan salat yang lain, salat Id sama misalnya kan. Ya. Salat tarawih ini mulai waktu Isya dan setelah salat Isya. Itu waktunya adalah setelah pada waktu Isya dan setelah salat Isya sampai dengan menjelang terbitnya fajar. Jadi artinya kalau kita melaksanakan salat tarawih belum Isya tidak sah waktunya. Karena waktu salat tarawih itu harus setelah waktu Isya dan setelah kita melaksanakan salat Isya gitu. Ya pada bulan Ramadan tentu, pada bulan Ramadan tidak ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Nah, lebih khusus lagi waktunya pada bulan Ramadan setelah waktu Isya ada ya dan setelah salat Isya sampai dengan waktu. Sehingga kalau umpamanya kadang-kadang ada yang temukan ada orang baru datang langsung jawab tarawihnya belum salat Isya, tidak sah itu. Ya wajib Isya dulu itu waktunya. Waktunya setelah salat Isya mulainya. Jangan salat tarawih belum salat Isya. Nah, itu tidak sah itu. Itu ilmunya. Ya, jadi udah waktu Isya dan salat Isya. Makanya apa yang dilakukan kalau umpamanya ada yang datang pas orang sedang sholat tarawih kan, sholat tarawih, yang bersangkutan yang bagus adalah ikut sholat berjamaah sholat Isya pada orang yang sedang sholat tarawih itu, gitu supaya dapat kita pahala berjamaah. Paham nih ibu-ibu? Ikut kita berjamaah sholat Isya pada orang yang sedang sholat tarawih itu sebagai makmum kita. Nanti bagaimana caranya? Ya, biasa. Jadi kita sholat Isya, salih fardhu Isya'i kita. Orang misalnya sunat tarawih kan? Jadi orang imam sama makmum yang sudah hadir, ya, itu sholat tarawih. Tapi kan kita telat datang, orang sudah masuk sholat tarawihnya. Ya sudah masuk sholat tarawih. Baru kita datang misalnya kan ikut kita sholat Isya berjamaah dengan niat kita sholat fardu Isya berjamaah. Usalli fardhu Isya'i ya arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat kita. Boleh. Dan itu supaya kita mendapatkan pahala berjamaah. Nanti kalau umpamanya sudah selesai 2 rakaat kan ini orang salam. Ambil lagi rakaat kita 2 rakaat, lanjut masbuk lah kayak orang masbuk. Lanjut 2 rakaat kita 2 rakaat ngambil. Ya sudah kita tinggalin orang yang sedang sholat dia kan urusannya dia. Kita urusan kita sholat salam kita kan gitu. Begitu kita salam ya sudah orang sholat tarawih naik kan pada rakaat berikutnya pada tarawih yang sekian itu. Nah di sana kita baru ikut sholat tarawih. Ikut sholat tarawih setelah itu ya. Setelah salam Isya kita assalamualaikum ya. Orang naik untuk melakukan sholat tarawih yang rakaat kesekian kan misalnya kan. Kita ikut sholat tarawih
berjamaah sholat tarawih dengan apa itu, dengan yang sudah ada makmum dan imam yang sudah ada sebelumnya. Paham niki? Jangan langsung sholat tarawih belum sholat isya. Nah itu dia, ya. Jangan. Kalau itu yang kita lakukan, tidak sah sholat tarawih kita, tidak sah sholat tarawih kita, ya. Karena itu waktunya harus setelah sholat tarawih yang kita lakukan. Jadi itu adalah sholat sunat yang punya waktu, yang ada waktunya. Yang saya sebutkan tadi sholat duha, sholat tarawih dan yang lain-lain. Nah, yang kedua, macam sholat sunat yang kedua adalah sholatun nafilatun zatu sababin. Ada sholat sunat yang kedua tidak tergantung waktunya, tapi tergantung sebabnya. Waktu tidak tergantung dari waktunya. Kapan ada sebab itu terjadi, sholat itu disunatkan. Nah, itu disebut sholat karena sebab. Sholat zatu sababin. Sholat yang karena sebab. Ya. Nah, kemudian ulama membaginya, ya, sebab-sebab sholat itu ada dua. Ada tiga di sini disebutkan. Pertama, sababun mutaqaddimun, yaitu sebabnya terdahulu, sebabnya duluan baru sholat. Sebab dulu terjadi baru sebabnya baru sholatnya mengikuti. Sebab dulu baru mengikuti sholatnya. Apa misalnya? Ya. Apa misalnya yang sebab dulu terdahulu, sebab itu terjadi duluan, kemudian sholatnya belakangan. Sunat wudu. Nah, mana duluan wudu dari sholatnya? Wudu dulu baru sunat, baru sholat. Ini namanya sebab yang duluan sebabnya terjadi, sholatnya belakangan. Ya. Jadi sholatnya duluan, wudunya duluan, sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Seandainya tidak wudu, ya tidak ada sholat itu, tidak ada sholat wudu itu terjadi. Ya, ada yang tidak wudu, ya tidak ada sholat, tidak ada sholat itu terjadi. Ketika sudah wudu, baru kita melakukan sholat sunat wudu. Itu namanya sebabnya duluan, terus sholatnya belakangan. Artinya sholat sunat yang duluan sebabnya dibandingkan dengan sholatnya posisinya. Ya. Kemudian termasuk apa lagi? Tahiyatul masjid. Ya. Naik dulu ke masjid baru sholatnya. Ya, naik dulu ke masjid. Makanya kita sholat tahiyatul masjid itu, ya, makruh kita duduk dulu. Sengaja kita dulu. Nah, belakangan sholatnya itu tidak hilang kesempatan kita untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Naik dulu itu kan sebabnya. Sholatnya adalah setelah kita naik. Sebabnya adalah naik dulu ke masjid, baru sholatnya. Itu kapan saja kita naik harus sholat? Kapan saja, ada nanti ada batasannya. Ada batasannya nanti. Tetapi untuk yang sebab-sebab dahulu ini terlebih dahulu itu kapan saja pada prinsipnya. Kapan kita naik? Orang mau untuk ngajian, sebelum dulu harus sholat dulu. Harus tidak akan disunat kan? Nah, dalam arti bahwa kalau dia tidak sholat sunat tahiyatul masjid itu makruh hukumnya dia duduk. Nah itu. Nah cuman sholat tahiyatul masjid ini adalah bisa bentuknya adalah sholat sunat biasa, sholat sunat selain tahiyatul masjid dalam bentuk misalnya sholat fardu, sholat duha, boleh menggantikan sholat sunat tahiyatul masjid posisinya. Artinya ketika kita sholat sunat duha yang 2 rakaat tadi minimal, maka kita tidak makruh untuk duduk setelah sholat itu misalnya. Paham yang niki dulu? Jadi sholat macam sholat fardu misalnya, ya orang sholat fardu udah, berarti kita sholat fardu ya sudah, itu berarti itu menggantikan posisi daripada sholat sunat tahiyatul masjid. Duduk tidak masalah. Yang masalah dalam arti makruh adalah ketika kita naik ke masjid, hendak kita sholat apapun.
Yang minimal 2 rakaat, ada rakaatnya 2. Bagaimana kalau punya sholat jenazah? Sholat jenazah kan tidak ada rakaatnya yang 2. Cukup 1 rakaat. Itu tidak menutupi sholat sunat tahiyatul masjid kita. Artinya tidak bisa menggantikan kalau sholat sunat jenazah. Jadi boleh kita sholat Perlu harus sholat sunat tahiyatul masjid setelah, kalau tidak ada sholat yang lain. Jadi setelah sholat jenazah, lanjut kita dengan sholat masjid supaya tidak makruh kita duduk. Nah, sholat di masjid kita atau sholat yang lain. Nah, dalam hal ini kalau umpamanya kita tidak sulit kemungkinannya untuk kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid kan, karena sudah ramai orang, ada undangan apa misalnya di masjid, tidak ada kesempatan posisi kita mau sholat di mana, misalnya acara sudah dimulai kan gitu misalnya kan, di masjid ada acara nikahan misalnya atau apa misalnya, sehingga kesempatan sholat sunat masjid bagaimana. Di sisi lain kalau kita duduk kan makruh, sholat sunat tidak ada kesempatan kita duduk, makruh kita kan, tetap hukumnya makruh itu berlaku. Ulama solusinya mengatakan itu kita bisa ganti kalau posisi seperti itu dengan apa? Ya, bukan tasbih, al-baqiyatus sholihat namanya. Jadi al-baqiyatus sholihat yang kita baca, ulama mengatakan 4 kali, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Duduk, baru kita duduk. Tambah dengan sholat sunat itu. Ya, artinya kita tidak makruh duduk, nanti tidak sempat kita sholat sunat. Kalau duduk bagaimana? Kalau kita duduk tanpa itu makruh kita. Tapi kalau terbaca yang tadi kita sholat 4 kali, tidak jadi kita makruh. Menggantikan posisi sholat sunat tahiyatul masjid yang tidak sempat kita lakukan karena kondisi. Daripada sholat keburu kamat, baca itu aja. Lain itu cerita, langsung aja, tidak usah sholat sunat kalau sudah kamat. Sebelum misalnya berapa detik daripada keburu harus takbir sholat kamat, baca itu aja. Tidak perlu kalau sudah kita mau sholat. Kalau kita mau sholat ini kan ngapain? Kan itu pada posisi kita mau sholat kan. Tidak perlu lagi. Dan jangan sholat sunat masjid orang sudah mukamat, makruh hukumnya itu dia persoalannya. Ya. Bahkan termasuk jangan sholat sunat rawatib, qobliyah jangan. Langsung ikut sholat berjamaah. Ya, jangan sama sekali. Ya, jadi karena itu maka ulama mengatakan kalau sudah pas orang mau qamat itu tidak kita dianjurkan untuk sholat sunat. Tak dianjurkan, bahkan hukumnya makruh kita paksakan diri untuk sholat sunat mau qamat. Itulah makanya tiang ragu dengan ini. Kalau kita sepakati jam ini yang muni cek buka mati itu, janganlah sholat sunat pada saat itu. Supaya tidak jadi makruh, bukan pikiran, tidak jadi makruh. Kan kita sudah sepakati yang ini. Sepakati bunyi ini gitu. Cuman saja di praktiknya kadang-kadang surya itu seharusnya itu ditaati. Makanya karena banyak jamaah ini karena kepingin dapat sholat qabliyahnya, justru ngebut itu makruh, tidak dapat. Saya yang tidak sholat yang dapat pahala, dia tidak dapat pahala gitu. Kalau memaksakan diri untuk sholat sunat pasti karena sudah kita sepakati kan, untuk apa? Untuk itu tidak usah. Tadi kalau memaksakan diri untuk sholat qobliyah pas pada saat titik yang sudah kita sepakati untuk qamat, itu makruh hukumnya. Ketika makruh hukumnya, yang sholat ini dapat pahala. Saya belakangan dah sholat, itu yang saya dapat pahala. Enggak, gila. Qabliyah belum titit, belum, nggih. Ya belum, pokoknya belum titit lah. Tahiyatul masjid.
Jangan tahiyatul masjid kalau sudah begitu kondisinya. Nggak usah kita tahiyatul masjid kalau begitu kondisinya. Iya, itu pun sholat qobliyah kalau posisi sudah titip, jangan sholat qobliyah juga. Oh, kan kita nggak tahu kapan dia titipnya. Nggih. Dua-duanya kita lakukan berarti kan ada yang dikorbankan. Enggak. Nah makanya kalau misalnya mana lebih afdal kita sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyahnya? Sholat qobliyah itu yang kita utamakan, dan ketika sudah kita lakukan sholat qobliyah tidak perlu sholat tahiyatul masjidnya. Berarti lebih afdal qabliyahnya daripada tahiyatul masjidnya. Ya harus, bukan nama benar. Kita harus yang seharusnya kita lakukan sholat qobliyah. Itu pun kalau belum waktu qamat. Iya, belum waktu qamat. Tetapi ini setelah lagi setengah menit mau qamat. Itu bagaimana? Tetap itu hukumnya dekat dengan waktu qamat. Itu hukumnya tetap makruh. Nah, itu. Tidak cukup waktunya, kira-kira kita dikirakan untuk waktu qobliyah. Kalau pas itu yang dipakai. Jelas. Ya. Tapi kalau ini sudah kita tahu lagi mau qamat lagi setengah menit. Nah, jangan. Itu hukumnya apa? Makruh. Itu. Makruh hukumnya. Nah, jadi lebih baik. Jadi kalau umpamanya ada orang memasakkan itu, lebih baik kalau baca yang itu. Atau tidak baca juga tidak ada, karena ada menggantikan, yaitu digantikan oleh sholat sunat qabliyah itu kan. Atau sholat sunat perlu yang menggantikan sholat tahiyatul masjid itu kan gitu. Nah, itu dia. Ini yang sering. Supaya jelas ya. Ini dia yang maju 2 menit katanya. Makanya tadi Ya. kita bahas ini. Jadi begini, kita datang ke masjid setelah azan, tapi kita utamakan dulu sholat qabliyahnya. Harus. Ya, sudah selesai sholat qabliyah masih ada waktu. Boleh hendak kita sholat tahiyatul masjid? Tidak boleh, sudah itu yang menjadi yang dipakai itu tadi. Itu yang dipakai ngapa? Nah, dalam masjid baru kita naik sholat tahiyatul masjid itu. Kalau enggak itu sudah tahiyatul masjidnya yang sholat qabliyah itu. Tidak, soalnya banyak saya lihat teman-teman Pak Abang tidak tahu apa yang dikerjakan sholat. Begitu datang kan dia pasti utamakan dulu sholat qabliyahnya, tapi masih ada waktu lagi dia sholat. Nah, apa dia sholat wudhu atau sholat? Tergantung sekarang sholat apa dulu, sholat fardu apa yang dilakukan? Sholat Seperti kita datang setelah selesai sholat azan subuh. Azan subuh lain cerita itu nanti. Kita datang karena kita lebih utamakan qabliyahnya kan? Sholat subuhnya. Masih ada waktu. Banyak orang naik lagi sholat subuh. Ya, oke. Naik sholat sunnah. Nah, itu itu dia. Baik. Setelah sholat qabliyah itu kita laksanakan. Karena masih ada waktu, karena kebetulan masih ada waktu gitu, masih belum mau qamat. Nah, khusus ya untuk sholat sunat subuh yang sebelum subuh, setelah azan, sebelum qamat, itu kita dimakruhkan untuk melakukan sholat sunat yang lain selain sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar. Nah, itu dimakruhkan, dan makruhnya namanya makruh tanzih, namanya makruh biasa. Tidak pada pahala kita. Artinya maksud Pak Haji banyak yang dilihat sholat sunatnya dua kali. Iya. Ya, jadi memang cuman yang ada setelah azan sholat subuh itu adalah sholat sunat fajar. Contoh seperti itu. Nah, itu maksud saya. Nggak tahu. Saya kan tidak tahu. Tapi kalau saya begini Pak, saya utamakan dulu qabliyahnya. Tapi kalau memang ada waktu, tapi ragu saya karena pernah saya dengar juga kalau kita sudah sholat sunat qabliyah walaupun ada waktu, kalau kita kerjakan sholat sunat lain makruh hukumnya. Iya, baik. Tapi ada di sini sering iya. jauh-jauh seperti Pak Ustadz Saimun. Sudah. Sering dia sholat dulu. Sudah. Lagi dia sholat. Sudah yang tegur dan bawakan kitabnya. Ustadz, belum kok sholat apa sih yang ini kitabnya yang ini bunyinya. Oh, baru dia bilang, oh iya. Nah, itu dia, ya. Itu dia, iya. Inginkan kita
sholat sebanyak-banyaknya kalau memang mesti Tidak ada sholat yang lain selain sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar namanya, yang 2 rakaat itu antara azan dan. Nah, kalau kita mau sholat tahiyatul masjid sebelum azan kita datang, belum azan kita datang ke masjid. Jadi begitu mau azan kita sudah selesai sholat atau pas kita masih sedang sholat lah ketika azan, itu sholat tahiyatul masjid, tak apa-apa. Pokoknya intinya kalau sudah sholat qobliyahnya tidak usah sholat yang lain. Atau sebelumnya jangan. Maksud saya boleh kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi sebelum sholat sunat. Bukan sebelum azan maksudnya. Kalau sudah azan tidak boleh yang lain. Walaupun sebelum sholat sunat subuh atau sebelum sholat sunat fajar, jangan gitu loh. Setelah azan gitu loh. Azan. Mau sholat misalnya selesai azan, walaupun masih panjang waktu. Tidak urusan dengan waktu. Setelah azan subuh itu stop sholat sunat yang lain selain sholat sunat subuh atau disebut juga sholat sunat fajar 2 rakaat fajar, itu selesai. Nanti masih ada waktunya, misalnya sholat mau nyerpek selesai azan sudah kita datang, sebelum selesai azan kan sudah kita datang, harus sholat sunat dulu baru belakangan sholat. Tidak boleh sholat sunat yang itu, sholat tahiyatul masjid itu, sholat sunat yang lain tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau sudah azan, antara azan dan iqamah itu. Ada juga jemaah Ustaz, baru serakaat di orang kamat, salam berhentikan sholat sunatnya. Boleh itu? Nah, itu lain cerita. Ada hukum lain itu yang harus nanti kita akan kita bahas agak panjang sedikit itu bahasan. Nanti kita bahas yang itu. Ya, nanti akan ada di sini. Oke. Nah, itu dulu. Itu dulu. Ini yang banyak yang sholat sunat setelah naik mimbar. Bagaimana? Jadi ada yang sholat sunat setelah khatib naik mimbar. Khatib. Oh, sholat Jumat ini lain lagi. Ya, itu sholat apa dulu kan gitu. Nah, itu kan menurut mazhab Syafi'i untuk sholat Jumat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya untuk yang Imam Syafi'i gitu loh. Ini dulu. Nah, sedangkan imam yang lain tidak pakai. Imam Syafi'i khusus ada sholat qobliyah Jumat dan ada sholat ba'diyah Jumat, seperti sholat zuhur ada qobliyahnya ada ba'diyahnya. Sehingga kalau kita naik masjid sedang khatib baca khutbah, pakailah itu sholat sunat qobliyah Jumat 2 rakaat sudah. Dan setelah ya Kalau hatinya sudah naik mimbar, iya, walaupun sudah sunat, boleh sholat sunat qobliyah Jumat. Itu dia. tapi saya baca di Ustaz kiai apa itu diharamkan. Itu yang apa itu? Itu yang mazhabnya bukan Syafi'i. Ini kan Syafi'i kita. Iya. Kan mazhab Syafi'i kita. Iya, yang lain iya. Ada yang haram, ada yang makruh, yang macam kita yang Syafi'i. Kan kita Syafi'i. Ya, sunat sama dengan yang sunat qobliyah untuk zuhur. Nah, gitu dia. Ya, itu dia. Kita kan mazhab. Tidak mungkin lah kita mazhab yang lain kan dalam kondisi sekarang itu. Ya. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena sudah kita pelajari sejak zaman Papuk Baluk kita mazhab Syafi'i terus. Mau yang lain bagaimana kita mau ngaji? Gimana mau berguru? Kan itu persoalannya. Meskipun tidak semua sih beda, tapi dalam hal tertentu ada bedanya. Ketika beda itu menjadi persoalan. Itu dia. Yaitu adalah tadi sebab yang duluan terjadi. Contoh tahiyatul masjid sunat wudu. Ada sababun muqarinun. Ada sholat sunat yang sebabnya berbarengan dengan sholat sunatnya itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu sholat sunat gerhana matahari maupun bulan. Samaan waktunya. Habis gerhana, habislah waktu itu. Mulainya kapan? Sejak mulai gerhana itu. Sholat sunat itu kita lakukan. Sholat sunat, itu namanya sebab yang bersamaan waktunya dengan sholatnya dilakukan. Itu yang kedua. Jadi sebab yang
duluannya terjadi, sholatnya belakangan. Yang kedua adalah sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Pada waktu terjadinya sebab itu, di sana kita lakukan sholat, yaitu sholat gerhana, baik matahari maupun bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sababun mutaakhirun, sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Contohnya adalah apa? Contohnya termasuk misalnya sholat sunat musafir. Sholat dulu kan baru kita musafir. Orang pergi haji itu kan sholat sunat duluan dia. Sholat sunat musafir, sholatnya duluan, parah musafir belakangan. Apalagi yang lain, sholat sunat hajat. Sholat dulu baru hajatnya, sholat sunat belakangan. Benar nggak? Belakangan hajatnya kan, jadi sebabnya adalah ya sholatnya duluan baru hajatnya belakangan gitu. Iya, sholat sunat duluan, hajatnya nanti. Nah itu sholat sunat hajat, sholat sunat yang sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Kalau sholat sunat suruh, habis subuh. Itu diperdebatkan sholat sunat itu. Sunat sunukiru. Ya, tapi pada jumhur ulama mengatakan tidak ada sholat itu. Lah sunat suruh matahari pas matahari terbit. Itu tidak, kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan tidak ada sholat itu. Sholat suruh yang disebutkan adalah sholat sunat duha sebenarnya dia apa yang dilakukan. Ada sih dasarnya, ya hadis, tapi hadisnya yang dipertanyakan. Gitu ya. Nah, itu makanya panjang bahasanya kalau yang itu dulu lah. Pokoknya itu dulu ya. Iya. Nah, itu ulama memperdebatkan itu gitu. Sunat suruh pas pada saat itu berarti. Nah, jadi yang ketiga adalah sababun mutaakhirun. Ya, sebabnya belakangan, kemudian sholatnya duluan. Nah, macam sholat ini ada tidak bebas. Tidak bebas dilakukan, ada waktu-waktunya kita tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Kasus misalnya orang mau berangkat ke haji, mau ke apa? Mau ke ya secara hajat itu mau keluar lah dari kampung itu. Dia berangkatnya pagi misalnya jam 6, jam 7 berangkat ke wali kota kan. Dia sholat musafir duluan setelah sholat subuh. Berangkatnya nanti belakangan pas mau terbit matahari atau pas jam 6 itu. Nah setelah sholat subuh, sholat semacam ini hukumnya apa? Makruh, tahrim, haram kita lakukan. Sering terjadi begitu. Sholat sunat musafir dia lakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak mau berangkat, sholat sunat musafir dulu. Itu tidak boleh kita lakukan itu. Harus sebelum subuh, itu dia solusinya. Sebelum subuh kita lakukan sholat sunat musafir yang semacam itu. Atau asar misalnya. Ya. Bantul asar mau berangkat kan. Sholat asar mau berangkat. Sholat musafir duluan. Itu haram itu. Makruh tahrim. Kapan sholat sunat musafir? Sebelum asar. Itu boleh dilakukan. Ya, kadang-kadang jamaah haji. Itu yang seringkali begitu. Yang seringkali melakukan kesalahan fatal seperti itu. Ya kalau umpama seperti sebelum zuhur kita berangkat, tapi subuh kan. Kalau zuhur kan tidak masalah. Sebelum zuhur kita berangkat musafir. Ya sholat, kalau ini kan asar sama subuh. Setelah asar sama subuh yang tidak boleh. Ya, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Sampai dengan terbit matahari. Oke, itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.